kita mulai. Ada PR? Halaman berapa hari ini? 31. Nah, halaman 30 kita berlanjut. Jadi ciri pinil yang pertama adalah diawali oleh kode, ya. Seperti halnya isim, pinil juga ada cirinya. Ada jadi pinil juga ada alamatul fi'li. Nah, alamatul fi'li itu tanda-tanda ciri-ciri fi'il. Satu kemarin, nah diawali dengan kode. Kalau ada kode, maka kalimat di depannya dia dipastikan adalah fi'lun. Dalam kode di sini suka ada yang nangkot ya, kayak wakor, fakor, lakor, walakor, falakor dia. Dan kode itu sangat mudah membedakan karena antara kode dan fi'ilnya terpisah. Jadi kita agak mudah untuk membedakan, oh ini kode ciri fi'il, oh berarti ini adalah, nah kalimat di depannya adalah fi'lun gitu kan, mudah ya. Tapi kalau ciri yang kedua sin, nah itu yang agak sangat susah sih, susah pelajaran kalau sudah dijalani ya, enjoy kalau menyenangkan ya. Adalah huruf sin, diawali huruf asinu. Sampai sebenarnya asin, tulisannya asin. Nah, 4 ya. Jadi nomor 2 huruf sin. Nah di syarat nama kir kan sahuruf pamikon pada 2 huruf kod aja. Kamarinnya alif lam al sebutna. Pan arisin mah sahuruf pamisahuruf maka dah nama alif lam. Huruf kosam tepan sahuruf wau al wau, ba al bau, ta kata nyabatna kitu tong wabata wabita nya ulah wau al wau, ba al bau, ta atau. Nah si yasin asinu disebut asin ya, jadi asinu sin. Nah sin itu dengan fi'ilna bersambung. Nah ini masalahnya. Dan di dalam buku-buku yang diterangkan dalam pelajaran-pelajaran bahasa Arab itu mereka tidak memberikan penjelasan lebih jauh tentang ciri fi'il yang disebut sin ini ya. Cirinya dia sin itu berharokat fathah. Nanti ada di bawah, kita baca dulu ininya apa ke materinya ya, halaman 31. Silahkan Bapak Ibu buka dulu bukunya atau materinya, halaman 31. Diawali huruf sin ya, bermakna akan. Sin itu artinya akan. Jadi kalau ada kata kerja pakai huruf awalnya sin, pasti terjemahnya akan. Dan akannya itu sudah dekat. Akannya sudah
Karena nanti huruf yang ketiga ada saupa akan juga, tapi masih jauh. Saupa mah akan ini masih. Kalau sin mah udah dekat. Huruf sin di bawah ada apa? Halaman di bawah footnote nomor 29. Huruf sin atau sa bermakna akan untuk waktu yang dekat, sedangkan saupa bermakna akan untuk waktu yang saupa yang mana? Nanti ciri isim yang ketiga. Kalau mau ditulis sementahun di sini nih ya, nomor 3 itu saupa. Karena saupa mah hurufnya lebih dari 1, maka tulis apa adanya. Qad saupa. Tadi karena sin mah 1 huruf, ditulis apa kali pelan? Asin. Nah, qad asin senang. Tok itu jadi tamat asin aja sih asin. Asin. Ulang asin. Ini kena sinun. Sehingga pedang kan saifun. Mun pakai alif lam jadi syamsiah as-saif. Pada tuh iklan gelas sekian. Usaha asal bahasa Arab. Mana Saifudin, Saifuloh, mah bersandar. Mudah-mudah pilih Saifudin, Saifuloh. Abi mah di awalnya ayat alif lam. Asalnya Saifun, alif lam kan jadi syamsiah as-saif. Keren banget namanya. Duh, kalau disebut pasaran sih benar bagus. Huruf sin ini akan bersambung langsung dengan fiilnya, sehingga bagi yang baru belajar akan kesulitan membedakan mana sin tambahan sebagai tanda fiil dan mana sin yang bukan tanda fiil kurung bagian dari kalimat itu. Seperti sekolah, sinnya ciri fiil bukan. Sepatu. Jadi tidak setiap melayani awal sa terus dipegang ciri fiil, tidak. Kon maka bisa. Kon dengan fiilnya bisa, jadi relatif mudah terpisah. Di sofa juga terpisah. Kalau sin mah satu. Nah, nanti bagaimana cara membedakan ini sim ciri fiil, ini sim bagian dari kalimat itu. Seperti sataro artinya menutup ya, sataro, saroko itu kan satu kata kerja, jangan dipenggal. Terus kumaha tuh senang ngebedain sin mana ciri fiil dan mana yang bukan. Nah, itu maka di sini kita lihat. Nanti kita latih sampai lancar, baru nanti diberi latihan. Seperti membedakan dua contoh berikut. Lihat di bawah. Keduanya sama-sama berada di awal kalimat. Ya, yang satu sin tambahan sebagai tanda fiil, dan yang satunya adalah sin yang bukan tambahan, bukan tanda fiil, tapi dia bagian dari kalimat itu. Lihat contoh di bawah. Ya, nukahi masa. Apa? Ya, saya ayat. Jadi dia saya naron. Nah, saya naron. Nuka dua. Lihat yang kedua. Yang kedua pagod saroko akhun. Nah, itu akhun gitu lah ngaragapi. Ini awalnya sin, ini awalnya juga sin. Tapi sin yang ini kita penggal karena dia mah ciri fiil. Dan ini yang ada di depannya dia adalah fi'lun. Dari mana tahu ini fi'il? Nah, iya cirinya. Terus bedanya dengan ini bagaimana? Ini mah jangan dipenggal karena sin ini bagian dari fi'il.
Justru saroko itu fi'il, cirinya bukan sin tapi adanya huruf qad. Dengan adanya qad dia adalah fi'lun. Jadi saroko ini utuh, saroko jangan dipenggal sinnya, dia adalah fi'lun. Nah sekarang membedakan bagaimana sin ini sebagai tanda atau ciri. Ini adalah tanda fi'il. Yang ini bukan tanda fi'il. Yang ini mah justru bagian dari fi'il itu. Tidak boleh dipenggal. Siapa yang memenggal sin saroko berarti dia sudah memutilasi. Haram hukumnya, nggak boleh. Lalu dia mah penggal gerasok sin dan yasla, saya yasla sa dan yasla. Mau beda karena di mana gitu. Kadang di dalam beberapa buku-buku nggak diberitahu contohan. Tapi pada prakteknya nanti kita di lapangan, di baca Quran, baca hadis, kumaha cara menguji bahwa itu adalah sebagai ciri fi'il atau bukan. Lihat di bawah. Saya naron sin tanda fi'il. Sedangkan saroko bukan tanda fi'il. Ya, sin bukan tanda, tapi bagian dari fi'il itu sendiri. Ayo malah Bapak ngirob kalimat dia pasti terang. Faqad berapa kalimat? Fa-nya harfun, qadnya harfun. Terus saroko fi'lun. Cirinya ada apa? Tahu dari ciri dari arti. Namun cirinya akhun isim fi'il huruf. Tahu dari ciri ya? Namun cirinya numana tagina. Kaniji nu kadua. Anu kanan anu kiri. Iya, tutupna belah ditu belah ieu. Tutupna heula ieu belah ditu. Bergelarian tutup belah ditu suara mana? Iyalah ya, cirina yang mana? Kanan kiri. Kaniji kadua. Lagi belah ditu. Nah, berarti berapa cirinya? Dia teh isim. Atau kena pakai majrurun? Hah? Nah, tidak. Nukamari itu hilang. Isi datang sin, datang asin, kabeh. Asilan ku asin. Nah, membedakan ieu teh dalam tanda tanya bagaimana? Lihat ke bawah ya. Untuk membedakan memudahkan bagi yang baru belajar, maaf bagi yang sudah pahamnya. Terus saya di pasantren kadang aya usaha masuk ngiringan juga. Hari usaha sok ngiringan mas sanes hoyong terang ti awal jadi hoyong kumaha cara menyampaikan gitu kan. Gitu. Jadi anu tos apalnya api-api lah. Cara apa kumaha? Api-api segala. Untuk memudahkan bagi yang baru belajar, cukup dengan menjawab 3 pertanyaan. Buat pertanyaan 3. Kalau terjawab 3-tiganya, pastikan dia adalah tanda dari fi'il. Ya, kalau yang 3 tidak terjawab, tidak terpenuhi, bukan. Dia ada berapa syarat berarti? 3. Ya. Jika terjawab semuanya benar, ada terjawab, maka dialah sin sebagai tanda fi'il. Kalau sudah dia terjawab sin sebagai tanda fi'il, berarti yang di depan sin itu adalah fi'il. Ulah setiap awal sin kumua dipenggal. Eta nu sembarangan ya. Jadi bahaya tiap ayat Quran penggalan tapi. 1. Apakah huruf sinnya berharokat fathah? Nah ini ya, berharokat fathah? Jawabannya ya, nuye. Tapi dah dua lagi pararat tuh. Grasok, iya fathah? Iya fathah. Berarti untuk soal pertama dua nana terjawab. Jadi masih ada 2 kemungkinan 50-50. Masih 2 nana bisa 2 kemungkinan.
masih terjawab dua-duanya. Tenang. 2. Apakah huruf sin itu bersambung dengan salah satu huruf Anita? Nah, gampang. Anita. Ayah menangin ayah. Anita teh tulisanana gitu. Jadi apakah sinnya berharokat fathah? Itu pertanyaan pertama. 2 contoh ini ya. Apakah setelah sin ada ini hamzah, nun, iya, dan ta yang disingkat dengan Anita? Jadi masalah diayun Anita, ulang ya tuh huruf Anita sanes Anita. Dina kitab nama waktu itu ngabas nakti takni itu supaya mudah diurang Anita. Sehingga huruf kol-kolah kut bujadin kena saya kata kut ketahe. Kut naonnya kali bina tidak. Gitu mah baju di toko. Dulu sebenarnya mas saya sana bosan tadi mau di toko baju. Kalau baiklah dari toko baju di toko baju gitu. Tapi nih supaya mudah huruf kol-kolah. Sami kan kalau Anita mah lekat dengan sebuah nama. Mungkin Bapak punya sebuah cerita karena nama tersebut. Jadi kan dia sesuatu yang berkesan. Ya. Kayak Paulus segala. Apakah bersambung dengan salah satu yang pilih? Apakah hamzah? Apakah nun? Apakah iya? Apakah tak? Pilih salah satu untuk piluanan apa tanah. Cek aja. Ini syarat pertama, semua ada. Syarat kedua, nah, iya. Nah, berarti dia memenuhi syarat kedua. Ya, syarat pertama harokatnya fathah terpenuhi. Syarat kedua ada huruf apa? Iya setelah sin terpenuhi. Syarat kedua. Iya setelah huruf sin naon? Ayat roh. Ini masalahnya. Dengan sangat berat hati pun tetap kumaha tuh mendingan ya kurang dan tidak memenuhi persyaratan. Ya kalau sudah gini syarat kedua tidak terjadi gugur. Pertanyaan ketiga jangan tanya lagi. Kalau syarat kedua sudah nggak bisa dijawab, tidak ada, kan ada 3 syarat 3 jawaban pertanyaan. Yang ketiga jangan tanya lagi. Tapi kalau ini masih ada syarat pertama siap, syarat kedua oke. Tak iya lanjutkan ke syarat berikutnya. Final. Naon finalnya? Apakah setelah huruf Anita itu ya bersambung dengan minimal 3 huruf? Ya, 3 huruf. Hitungnya minimal paling sedikit jumlahnya seberapa? 3 huruf. Jangan kurang. Ya. 3 huruf 1, 2, 3. Jadi berapa? 3 huruf. Coba ini dicek. Shod, lam, alif. Berarti ini 3. Ini sudah memenuhi syarat, ya. Nah, karena memenuhi syarat, penggal sinnya. Lalu tulis dia adalah harfun. Nah, gitu Pak. Nanti nyeromnya sin sebagai tanda pin ini di iromnya dia adalah harfun, jangan pakai jarin. Harfun. Iya, kita pakai ciri isim kamari. Ngan panangan kumagi anu sok kerjakeun PI, bus anu sok kerjakeun PR. Jadi soalnya mah harfun teh hoyong jarin mah bos. Gitu. Nyorot teh kana jarin we. Anu sok. Dari utara pada dasar apa? Nah, gitu. Ya mah harpun saja, titiknya jadi harpun. Penggal sinnya dengan yakin karena 3 pertanyaan sudah terjawab. Baru yakin bahwa yasla adalah fi'lun. Tahu dari ciri dari arti? Naon cirina? Sudah memenuhi kriteria sin sebagai ciri tanda fi'il? Berapa pertanyaan? 1. Apakah sinnya berharokat
Dua. Tiga. Dua, apakah setelah sin bersambung dengan salah satu huruf anita? Oh, anita teh hamzah, nun, iya, ta, ragampil anita. Siga huruf idgham yarmaluna, ya rom mim lam mau nun, gitu kan ragampil. Ieu sami anita. Ngan ieu bahasana bahasa urang. Terus itu sabaraha huruf? Inilah persyaratannya. Bapak Ibu hafalkan yang ini. Setelah diserah, dia tenang udah. Oh, siap kating tenang iya saya malah jadi tinggal tuh. Ayo diangkatnya. Ayo dia tinggal. Sinnya berharokat fathah, tuluy bersambung dengan anita, tulu ayat harpun sabaraha huruf? Ieu teh disebutna bu ini adalah minimal, mungkin bisa lebih minimal ya, jangan kurang, berarti jangan kurang dari 3. Misalkan contohan ieu Sa'ala, apakah sin ini ciri pi? Kayak lah. Ya sudah, ayo pinter tinggi kita jadi makanya jadi nukurna mah ulang-ulang gitu nya. Ya pinter tinggi, cara mengajarna teh jadi gitu. Bisi cekolot masena sing asak-asaknya menjo bisi untuk tamagana itu sing asak-asaknya bisi kaduhung jaga nahanas di penggal dari PT lain. Apakah huruf sinnya berharokat fathah? Ya. Memenuhi syarat pertama. Ya. Apakah setelah sin ada huruf anita? Ada. Hamzah itu bagian. Kedua memenuhi syarat ada tuh. Berarti pegang toh. Berarti nggak rasakan. Ya. Berarti ini sudah memenuhi syarat kan? Pegang kan? Syarat apa yang tidak terpenuhi? Jumlah huruf nah paling sedikit Arya tos hamzah ya sabaraha huruf? Nah hiji kurang kurang. Berarti karena minimalnya harus 3 ini baru 1 tidak memenuhi syarat. Nomor 3-nya syarat ketiga tidak terpenuhi. Kalau syarat ketiga tidak terpenuhi berarti sin bukan ciri fi'il. Naon atuh? Bukan. Gitu ya gampil. Kan ditanya ciri fi'il bukan. Gitu aja. Kalau bukan udah aja. Kalau ciri fi'il kasih gaya ciri fi'il penggal sinnya, tulis harpun, terus atau sin penggal namanya fi'lun. Hari ini mah dician fi'il tahu dari mana? Pan aya kode. Pan ada kode itu mah tahu fi'ilnya sarokoma bukan dari sin tapi dari kode disebut fi'il. Jadi ini beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi. Terus senang bosan lagi diri itu nanaon. Hiji guys, ayo syarat mah mun tilu kudu tilu. Siga gila diterima sebagai karyawan di perusahaan ini. 1 minimal S1, 2 tinggi badan ini, berat badan ini. Nomor 5 ada penampilan menarik. Kan eta ulah dianggap sepele. Kadang-kadang mau pamak bae. Penting mah ieu. Kiranya aya berpenampilan
anu sok rada hese teh. Sini kan ayah ijazahnya sini. Segala itu dan sebagainya, ya. Ini berpenampilan menarik. Nah, Nabi kita tampil. Tidak memenuhi syarat gitu. Nah, kita nguradahi hese. Iya mah mau ada. Iya mah parasi gitu. Sinnya berharokat patah lalu nyambung dengan anita. Salah satunya. Setelah itu hitung berapa huruf? Minimal. Ya. Tah pelajaran ieu teh kanggo kelas pemula mah kieu efektif. Tapi kanggo banyak bu dianya. Atas. Ya, serius sih, oh tenang di atosan. Gimana? Duduk lancar. Ya, kayak di pasien contoh sih kira-kira yang ini gimana? Terus lancar. Tak, kayak di pasien soal. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya tidak bu, jawab. Kita kedua ulang, apa jika tanda tanya besar? Ulang atau yes, berarti saya ngajar kepake. Berarti semua paham. Bukan aja baik. Bisa jadi. Harus antara ibu. Mana usah teh kawan-kawan kemana? Bisa newak gitu kan? Ya. Nah, jadi syaratnya ada berapa? 3. Apakah sinnya berharokat fathah? Di dalam ketika dibaca sinnya juk doma, syarat kedua ketiga jangan tanya lagi. Ulah repot-repot. Gak ulah senang kembali sih mah doma ke nu penting juga menuka dulu kan. Yang musik pertama berarti tidak akan memenuhi. Jadi kalau syarat pertama sudah tidak terpenuhi, 2, 3 jangan tanya lagi. Kalau pertama terpenuhi, nuka 2 kumaha? Nuka 3 kumaha? Lamun sampai 3 terjawab dan terpenuhi, ibu cing yakin penggal sinnya, lalu tulis di bawahnya dia adalah harfun, dan setelah sin tulis dia adalah fi'lun. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, tong dipenggal. Ya, kalau tidak tahu, tong diisian. Hari ini saya diisian karena ieu mah aya naon? Ya, ini ada kode, berarti ini adalah dia sarokopiun bukan dari sin, tapi dari kode. Justru sinnya bagian dari fi'il ini dan tidak boleh dipenggal. Bisa? Coba kita lanjut di halaman berikutnya. Apakah sinnya itu berharokat patah? Apakah setelah sin nyambung dengan anita? Nah, ibu lihat yang ini. Iya kan? Nah, apakah setelah anita itu ada 3 huruf? Dihitungnya setelah iya. Hitung 3 huruf setelah iya. 1, 2, 3. Minimal berapa huruf? 3. Hitungannya setelah huruf iya, setelah huruf hamzah, setelah anita. Setelah anita. Hitung. Kalau setelah anita sih kan hamzah aya anitanya. Cuma setelah hamzah kok cuma 1 huruf ini mah. Padahal harusnya minimal. Ini solusi untuk membedakan langkah paling mudah. Ya kalau Bapak Ibu yang sudah menginjak pelajaran mu'allimin atau asatid hampir simma masuk kapil mudore geus beres. Kan lamun enak karek belajar jeung mudore ciri pian lagi kan baru belajar nya lamun dipaksa ke kudu mudore olah atuh jangan dengar mudore awas jadi kayak gitu bahasana anggap barusan tidak mendengar mudore nya kadang mudore yang bosan mau dibejar-bejar ya katanya mudore belum. Nah, banyak guru atau pengajar yang akil ya mudore baik mudore itu apa kan mudore mah klasifikasi fi'il. Sekarang kan kita belajar fi'il nate naon can apa
ujung-ujung kena pembagian pingil udah berat kalau begitu. Mau biasa tong diterangkan, tong dikenalkan modore model itu mulai itu. Oke, mah pas belajar ilmu dore atau sih? Oh, itu teh mah bola bener yo. Ah, ieu nama ngarti nyambung keman. Nama ulah kan we. Kan lamun anu tos Pak Ustaz atau tos ti mualimin mah oh nya eta jempe. Nu gigieun urang mun apa nonton di beja. Kitu kan we saya nawe kieu di mana Yasin teh jawab we apakah ini, apakah bersambung ini, apakah ada 3 huruf? Kalau terjawab penggasinnya tulis harpun saatos ieu tatina huruf anu Anita ka dieu. Nah, jadinya carana ieu. Jadi lamun tos memenuhi syarat yang 3 ini, Bu tinggal memenuhi syarat yang 3 ini, penggasinnya sinnya adalah tinggal carana ieu harpun. Tah ti Anita ka dieu. Ti Anita ka dieu canak sareng Anita na ka dieu, dia adalah fi'lun. Huruf ieu tong dipisah. Justru ieu teh bagian dari fi'il. Jadi sabaraha kalimat 2 sin dan dari iya ke sin. Tadi ieu sin 1 dan yasla sakieu eta fi'il. Jadi ulah dipenggal sin harpun, Anita harpun, tapi yang nama iya bukan. Tapi sin harpun dari Anita ke sini fi'lun. Jadi kayak sabaraha kalimat 2 sin dan yasla. Gitu kan. Jadi untuk dipengalieunan nanti ti ieu ka dia lempengkeun dia adalah fi'il. Lihat contoh nomor 32 halamannya. Contoh pembuktian pertama, kita buktikan yang pertama. Saya naron 3. 1. Huruf sinnya berharokat. Betul? Contreng. Contreng. 2. Huruf sinnya bersambung dengan huruf ya, salah satu huruf Anita. Betul? Contreng lagi. 3. Setelah huruf ya, salah satu huruf Anita teh ya teh terdapat 3 huruf yaitu ya, sod dibalik lah, sod, lam, alif. Nyata anak ikuti dia pan menuju bahasa Indonesia. Sod, lam dan alif. Terang timan usaha anu ngarengkol teh alif lamun aya huruf karengkol apa alif atau iya, segera lihat huruf sebelumnya. Lamun fathah alif, mun kasroh iya. Pokoknya mau apapun hurufnya yang penting berapa? 3. 1. Apakah huruf sinnya berharokat fathah? Ya, contreng. Apakah huruf sin itu bersambung dengan salah satu huruf Anita atau disikat Anita, nun iata atau disikat Anita? Ya, bersambung dengan huruf ya. Terus 3, apakah setelah salah satu huruf Anita terdapat 3 huruf atau lebih? Ya. Jika telah terjawab benar semua, maka huruf sin tersebut adalah tanda fi'il. Penggal sinnya sebagai harpun ngirobna setelah huruf Anita ka dieu eta namana fi'lun. Itu caranya. Contoh pembuktian kedua, saroko. Apakah huruf sinnya berharokat fathah? Ya. Syarat pertama terpenuhi. Apakah huruf sin itu bersambung dengan salah satu huruf hamzah nun iyata atau disingkat Anita? Nah, tidak. Dia bersambung dengan huruf ro, dan ro itu bukan salah satu huruf cakran, tidak. Nah, kalau sudah nomor 2 tidak memenuhi syarat, jangan tanya nomor 3. Kan Anita gitu ya. Apakah setelah Anita ada 3 huruf? Anita gitu ayah. Tolong mutui Gusti aya Anita gitu. Ngeleran deui we. Nah, ciri yang lainnya. Kamana wae.
berapa ibu usia sekian mas ada sisi mah mau bodak sanawiyah ulang aja saya nyantan pilih hiji kadua buang nu kadua omatnya mau gadua buang nu kadua saya mesti oh kok pasang ke urang. Bila pertanyaan nomor 2 tidak terjawab dengan benar, maka pertanyaan nomor 3 tidak usah ditanya lagi, tidak usah, udah aja beres. Berarti si itu bukan ciri. Terus naon atuh diangkat nggak tahu. Dan kita harus segitu. Ya, ciri bukan. Kalau ciri, ya. Kalau bukan, ya udah. Ya, jangan lagi disebutkan. Saya itu naon atuh kalimat itu sok tinggal mun aya tanggenan berarti sih. Mun aya kon berarti tapi gitu aja, kembali kepada hukum atau syarat global deh kamari. Jika saroko, apakah ini sin bukan tidak memenuhi syarat kan? Terus berarti sin itu bagian dari kalimat ini. Terus kita ingin tahu jadi kalimat itu isim fi'il huruf lihat sebelumnya. Oh aya kon berarti gitu. Ya, oh aya tangginan berarti isim gitu gampang. Tapi lamun tanya naon ngan sakitu urang teh apa kasih bukan apa-apa kayak ciri nama itu acan diajarkan itu kata-kata bijak karena maksudnya tidak bisa ada gitu kan hapun teh Pak Ustaz itu acan diajarkan itu bijak bisa jawabannya tapi mana soal-soal kali ulah itu terus dijawab dan walaya soal acan diajarkan ya maka semua sudah ada. Makanya kalau kita mengikuti kajian dengan benar penurutannya, semua soal mudah. Kabeh citel. Nanti kayak dia tuh pelantaran citel kabeh ya menjaga negara teuing. Tapi iya nah sudah tidak terang iya imah hese tah hoream oge dia hese ting hayang kumaha enggak penting citel teuing. Dengan demikian huruf sin yang ada pada kalimat saroko bukanlah tanda fi'il, tetapi dia termasuk bagian dari kalimat tersebut. Kalimat saroko adalah fi'il karena dia didahului oleh tanda fi'il yaitu qad. Jadi dia saroko fi'il bukan dari tandanya sin, tapi dari qad. Ya, jadi sampai pertanyaan? Ya, contoh soal. Iya, contoh soal. Iya. Ada lama ya sih kan nama contoh teh. Nama soalnya? Nya iya. Boleh ditinggal halaman 2. Tolong ditinggal halaman berikutnya ditinggal lah diciri. Jaga pampas. Halaman 32 tolong dilepaskan awak. Tolong nempuh halaman 33. Di toko TKK ditempuh. Eta ngajarnya mau diulangkan hayang mah jangan tengoki kabeh dan rengok. Naon tah contona? Saya kulu gitunya saya kulu supahau minan sok der irobkeun ayeuna siap itu nya saya ulu subaha. Tanya pertanyaan pertama, apakah huruf sinnya berharokat fathah? Walaupun si bapak dia bos kira-kira ukur dah, bisa ukur biasa. Tapi kan kita api-apinya kan bikin prosedur nya walaupun kadang-kadang pengetahuan orang sok hayang bihala sehingga ulah ayo ngajar ke anak cerdas dia ngukul nama ulah wakala langsung cikgu dan cerdas. Apakah huruf sinnya berharokat fathah? Berarti syarat pertama itu kan. Apakah setelah sin ada huruf alita? Naon? Ya. Berarti ia memenuhi syarat. Syarat kesabaran ya? Syarat kahiji, syarat kedua. Terus apakah setelah ia anita ada minimal 3 huruf? Ada. 1, 2, 3. 1, 2, 3 pas. Kalau sudah demikian
penggal naonana sina tak penggal kita sen sampai terakhir cari tadi tabun sama tapi kita memberi kami karir cari terakhir siap karena nah itu berarti kita tulis dia adalah harpun nah ngojarin kita mau kamari huruf jar ya sendiri si negara neng siapa? 12 salapan nutilu teh nutilu mah ngirum lagi harfu kosamin wajarin non huruf nate wawu ta dan ba saya tetap kelas nu kepul ada protes ke kelas saya ini saya berningal tidona atau yuk macam orang mau tilu yuk tidak aku bosan kali ke orang-orang nih kalau itu mau nih pulau-pulauan lain ciga itu pulau-pulauan ayo kan orang mah kan kelas baru kelas lama ya saya ini itu di Nagro kelas A kelas lama mulainya jam 8 sampai jam 9 malam. Nah kelas baru mah jam 9 sampai jam 10 malam. Nah bro, orang kedua pak, yang beresnya rote jam 10 ngetol. Untuk neta tadi masaknya enak bisa. Jadi lamun tos memenuhi syarat penggasina tulis harputa dari iya ke sini, dari yakulu ke situ sampai akhir ditulis dia adalah fi'lun. Tahu dari mana diambil? Nah, naon cirina tanda sin karena dia sudah memenuhi. Langsung ke TKP kita lihat dan memenuhi syarat 3. Beres kata nuduh. Ari supaha isi milu. Dari sabriti cirina. 1 2 Hah? Sudah mah aya lomah. Iki mana eta? Nah, isim til huruf isim. Berarti pakai majrurun. Nah, tidak. Sudah kamari. Lebih kan kamari. Ya, min ta. Ari harokat naon? Ah, ieu teh harokat solusi. Asli nama min sukun. Karena terjadi pertemuan dua sukun. Mana dua sukun teh? Mana dua sukun teh? Nun 1 dan huruf yang karena huruf yang bertasdid teh hakikatna sabaraha huruf. Pami ieu tulisan bade dijentrekeun nyeratna kieu min tah nunna aya 2. Tah nun 1 sukun, nun 1 berharokat baru kasroh. Ketinggalan namanya. Jadi 2 sukun teh 1 nun dan ini. 2 nun kan? Jadi huruf yang bertasdid nun ini hakikatna 2 huruf, 1 sukun, 1 berharokat. Makanya dibacalah dia solusinya fathah minan kanu sukun heula ngahiung heula di dinya minan cicing heula di dinya tong tergesa-gesa karena lamun gaduh 2 etanya itera ya nun singgal banget kalau nun cicing heula di dinya karena tiap huruf punya hak. Geraso. Jadi lamun hak teu ditunaikeun ngaranna doli. Sirik. Jadi itu lah cicing heula. Ulah bakal ka dieu. Nya minan nasi itu cicing heula dina nun anu kahiji. Lamun
teu cicing heula berarti tidak memenuhi hak dari nun nu kahiji. Nu kahiji dipenuhi, nu kadua oke dipenuhi, eta namina adil dalam bab huruf gitu ke mana wae. Tah, berarti min teh naon eta? Mirona kumaha? Ngomong samin? Tidak, dia mah harfu jarin. Tuluy ari anasi isim fi'il huruf. Sabaraha cirina? Gini aja gini. Terus berarti apa? Jadi sampai dia tuh. Jadi punya atas saya lah. Jadi jumlahnya seberigi. Dan paling banyak ciri isim jumlahnya. Padahal ciri isim apa? Mungkinkah satu saat empat-empatan ayat? Kenapa? Tidak akan pernah bersatu dengan alif lam untuk selamanya. Pertanyaan deh, kenapa tidak bisa bersatu? Karena kemaritnya hari tamimah nakiro artinya umum, hari alif lama marifat tentu khusus. Jadi nggak bisa bersatu karena fungsinya beda. Itu mau ngumpul, ini mau khusus ke cik itu umum cik dia nggak bisa. Jadi pilih salah satu yang makanya seperti ini. Minan nasi tanpa tan, karena tanpa tanwin. Kenapa dia kasroh? Tidak. Kenapa nggak pakai tanwin? Andaikan alif lamnya saya buat. Mohon macana kumaha gitu. Oh, tanwin. Ternyata masih itu. Melamun ieu dibuang, kumaha macana? Tuh, nya macana ge. Minan nasi. Minan nasi. Dia si minan sendiri. Ulah di minan sendiri daya nama moal aya tasdid. Pan alif lam hilang syamsiah tasdidna ge teu aya. Berarti minas tambahan naon? Kumaha sarana mata kitu? Tambah harokat yang kedua. Di mana disempena? Kanan kiri. Berarti itu. Itu nu kamari teh. Berarti ada sabaraha ciri? 1, 2, 3. Berarti isi. Pakai majrur. Majrur dia apa? Dia nu kamari mau isyarat tambah nu baru nu kamari terus ikut. Jadi tulis di sini dia adalah naon? Semua pakai majrur. Majrurun binaon? Bimin. Sok itu aya berita acara teh geuningan. Berita acara di dieu tamisakeun. Kalimatunnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Terus berapa ismunnya? Mana? 1, 2. Isimnya ayat 2. Berapa pilunnya? Mana? Yaqulu tokeng sina. Pilun nama yaqulu berarti hiji. Nah, sekarang berapa harfunnya? Naon sin dan mim. 2, 1, 2, 5. Tak iya berita acarana keserat dina soal teh. Siap? Isinya kayak susah diajar teh. Asa soal teh mah bisa di PL. Ye masalah ini kayak gitu atuh gunakeun itu. Lihat halaman 33. Kalimat sin, nah iya ngabahas mana iya nya ngabahas iya saya huruf kalimat sin adalah huruf sebagai tanda karena telah terpenuhi 3 syarat. Sinnya patah, setelah huruf sin ada
Ya, termasuk salah satu huruf anita. Dan setelah huruf ya ada 3, berarti simnya adalah harfun tanda fi'il. 2, yakulu. Naon yakulu? Yakulu adalah fi'il karena adanya tanda fi'il, yaitu huruf yang tadi telah diuji, yang tadi telah diuji kesahannya sebagai tanda fi'il. 3, kalimat as-sufaha'u adalah isim karena ada tanda isim yaitu alif dan lam. Tapi kita jawab, apakah pakai majrurun? Tidak. Kenapa tidak pakai majrurun? Nah, kita mah ada lebihnya, tapi ide mah tidak diserahkan. Cukup karena bedakan isim, fi'il dan huruf. 4, kalimat mina adalah huruf jar sebagai tanda isim dan harokat fathahnya adalah harokat solusi untuk melepaskan dari bertemu 2. Kalau ditanya mana 2 sukun yang dimaksud, 1 nun yang ada dalam min, 2 nun yang pakai tasydid. Karena nun yang pakai tasydid hakikatnya 1 sukun 1 Nasi, an-nasi adalah isim karena padanya ada 3 tanda isim, yaitu 1 didahului oleh huruf jar, 2 ada huruf alif dan lam, 3 diakhiri dengan demikian pada ayat di atas terdapat 5 kalimat, ya, yaitu dengan rincian 2 isim, 1 fi'il dan 2 huruf. Itu berita acara. Kakek mau apa tuh kudu 100 juga gitu, cewek cekaknya, tapi kerjakan. Nah, depan biasa ya. Terus dengan demikian tos beres. Tip mana soalnya tip? Asik Kopi. Kopi. Saya yang PR asik. Oh asik. Oh. Nah, sampai bagikan leuteunana. Bagikan. Oh itu di paling kartu. Latihan kelima, 4 sudah kemarin. Sekarang masuk latihan kelima. Latihan kelima. Dia statuskan beda tengah sepasa pinggir bagi tapi ulah nyanak 2 nya di sawang. Dalam raja kena menghiji. 2 ge kami naon sih. Latihan kali gila pas latihan nomor sabar, latihan kelima. Sok keras kali itu tuh. Kehola kalau kali tenggelam, itu settingnya yuk. Ya tenang, kena di kumah tenang tuh, sampai tenang. Nah kurang terang dulu lah ya. Ya si ya sadana ya huruf sinan ya, Pak. Apa sadana? Latihan kelima. Pada ayat-ayat di bawah ini, manakah sin yang termasuk ciri fi'il dan manakah yang bukan? Mau orang beda? Ya, kalau sudah memenuhi syarat dia adalah tanda fi'il karena 3 pertanyaan sudah dijawab, nah ibu penggal. Kalau yang bukan, biarkan aja. Gitu. Berarti kita tahu, oh ini mau bukan, terus apa? Kalau oh ini ciri penggal. Ya, lalu sertakan alasannya. Nah, kita sertakan pengal ini. Sertakan alasannya. Lamun bukan, nah bukan. Lamun iya, kenapa?
Pak gitu. Misalkan nomor hiji kita cermati ya, nomor 1 gitu. Melihat, menimbang, meninjau. Ya ada yang memutuskan. Nah ya, sehingga tadi apakah huruf sinnya berharokat fathah, apakah ini ya. Misalkan nomor hiji kalimat sayuparu itu huruf sinnya berharokat fathah. Terus setelah huruf sin ada huruf ya, salah satu huruf dari huruf anita. Dan setelah huruf ya terdapat, maka dengan demikian nomor 1 itu sinnya adalah sin. Penggal jangan. Sinnya harfun, terus yuparunya fi'lun, itu cirinya. Siap? Akhirnya ulah ayeuna di bumi teu sinana ningali heula entong silitiro di dieu wah aku kerja namun buku kerja toh nya jadi dina keur kieu mah karunya anggap perfect tapi lamun abi teu ngiring namun pada fotokopi soalna kesan fotokopi catatan nama tapi lamun kerjaan PR ditinggalkan ulang terutama mungkin ini orang bodohku jadi gaya mengelola orang ke SD tong di sana kayak di buruhan ulah di tong lagi anu aya nu lucu mas suami istri ujian teman pengajaran bapak kade kayak di kayak hadiah mama oleh murungkeun jangan dibentar sana lari murungkeun sok lompat buruhan kayak di buruhan jajan. Siap kamu membukakan ibu mana ciri fi'il, mana yang sertakan alasan. Mama we bertemu mana? Ketemu di hari Rabu ya. Silakan ya sabar soal 18. Mana yang ciri fi'il, mana yang bukan. Kalau yang ciri fi'il silahkan dipenggal, lalu di bawahnya pakai harfun dan silahkan dicoba seperti itu. Mau di sini terus, baik ayo kalau harusnya dinabatkan file sina utuh, yang dina buku lebih bagus. Ya, kalau dari sejak awal kita punya file yang kayak album ningannya dari soal pertama itu rapi gitu. Ya, nanti dia satu saat akan mengajar lagi atau ada saudara kita yang butuh, ibu lagi soal nomor itu udah ayah banyak fotokopi enggak, jadi rapikan. Cuma kira-kira ayat tenaga, bu ini bisa membedakan. Pegang yang ini, silahkan uji apa yang ada di sini. Ya, nanti insya Allah hari Rabu kita akan bahas bersama. Jadi hari Rabu terkena kapayun dibahas bersama. Tapi siapkan, ya siapkan PR terbaiknya. Siapkan PR terbaik untuk hari buka. Nanti kita bahas satu persatu, kita uji satu per supaya kita lancar. Ya, insya Allah kita jumpa lagi di hari Rabu. Itu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti sudah ada sih latihan yang nomor 6, ini belum, jangan dibagikan. Kalau sudah lancar yang nomor 5 baru ke sini. Ya, sudah lancar ngabedakeun sin, baru dilepaskan tadi ketemu di sin, ketemu di pil, rame deui gitu lah. Aya nama pil di dieu gitu. Konsentrasi ngabedakeun si tos lancar, lepaskeun deui si rame deui jeung isu. Perang deui pokoknya deui jeung huruf-jar. Jadi ibu lincah. Mau puyang teh kayaknya mana yang harusan puyang tante ciri gitu. So nu teh ngiring-ngiring puyang mah pintar mah bunyi kayak pintar tulieu urang ya panulieu. Ya, sampai sini dulu, insya Allah kita sambung lagi di hari Rabu. Insya Allah tetap semangat, tetap sehat. Karena sekarang musim banyak yang panas, yang mendidih, tipes ya bu ya. Jaga kesehatan ya. Insya Allah kita lanjutkan di hari Rabu yang akan datang. Ya, alhamdulillah. Ya.
Ini